Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini saya sedikit menjelaskan ya, tak jelasin dikit gambaran umum tentang vernalisasi. Nah, suatu tumbuhan itu kadang-kadang butuh untuk dilakukan proses pembungaan yang cepat untuk tujuan tertentu. Contohnya ya untuk memproduksi biji dan juga untuk kebutuhan ekonomi seperti untuk bunganya yang untuk dijual seperti itu. Nah, vernalisasi ini biasanya digunakan atau dilakukan untuk tumbuhan yang hidup layaknya atau umumnya itu hidup di dataran tinggi ataupun suhu yang dingin, tetapi bisa dikembangkan atau bisa dibungakan di lingkungan yang panas. Ya, caranya dengan vernalisasi. Nah, vernalisasi ini dilakukan untuk ini ya, kalau untuk molekulernya dia itu menginduksi vernalin, hormonnya namanya vernalin. Nah, biasanya nggak biasanya sih, kalau menurut teori itu vernalin itu bisa dirubah menjadi giberelin, di mana giberelin sendiri em, yang materi kemarin saya jelaskan bahwa giberelin itu juga bisa merangsang pembungaan. Nah, lebih spesifiknya kalau di molekulernya nanti saya jelaskan sedikit aja tapi ya, soalnya nanti biar dijelasin lebih lengkap di mata kuliah. Oke, untuk nah ini tuh pengertiannya ini saya ambil dari jurnal Amasino tahunnya 2005. Venalisasi adalah proses di mana pembungaan yang dipromosikan atau dipromot bahasanya Pak. Nah, dari paparan suhu dingin yang berkepanjangan. Kemudian pada beberapa spesies tanaman, pentingnya vernalisasi itu untuk apa? Kok pentingnya apa? Oh, peran dari vernalisasi itu mensupres ekspresi dari gen yang merepresor dari flowering. Nah, gennya namanya FLC kalau nggak salah, flowering locus, flowering locus kalau nggak salah. Nah, ini menurut jurnal yang lain yang lebih tua, dia itu menghipotesiskan bahwa dia melihat temperatur yang lebih rendah itu dapat menghasilkan DNA, dimetilasi DNA yang menyebabkan epigenetik. Itu artinya pokoknya epigenetik yang dapat menginduksi flowering. Kalau epigenetik sendiri mungkin teman-teman sudah tahu kalau eh, pokoknya faktor lingkungan yang menyebabkan fenotipnya itu berbeda gitu. Kalau di sini kan berarti dia mempercepat pembungaan. Jadi kan kalau tumbuhan itu ada dua siklus ya. Ada dua siklus, ada vegetatif dan juga reproduktif. Nah, ini mempercepat ke reproduktifnya. Kok reproduktif? Generatif, vegetatif dan generatif. Nah, untuk ini dari jurnal juga. Ini agak pusing kalau jelasinnya. Secara lengkapnya nanti saya share aja apa namanya si jurnalnya. Nah, intinya, nah ini ada gen gen yang mempengaruhi dia itu untuk cepat berbunga. Jadi dari vernalisasi ini kan biasanya di winter kan, biasanya kalau di em, mana di 4 season di belahan bumi itu ada winternya. Nah, pas winter itu dilakukan vernalisasi. Nah, ketika spring dia itu sudah bereproduksi gitu. Jadi ini mempercepat dia untuk ke proses generatifnya. Sehingga kalau biasanya dia dari
autumn ke winter ini kan kalau di winter biasanya dia dormansi. Ketika di spring dia baru memecah dormansi. Nah, ke summer ini biasanya dia mulai tumbuh dan reproduksi di sini di bagian summer gitu. Kalau ini dia dipercepat ya. Nah, apa gen-gen yang berpengaruh itu ada ini FRN1, FRN2 dan FRN3. Kalau untuk lengkapnya teman-teman mungkin nanti bisa searching sendiri. Nah, ini gen FLC flowering locus C disupres oleh FRN, vernalizatin intensif. Ini akan menyebabkan pembungaan gitu. Nah, em, kalau hubungannya dengan molekuler ya, apa namanya? Eh, ya molekuler sih. Si si tumbuhan itu dapat memiliki ingatan molekuler gitu. Jadi kalau dia sudah diinduksi vernalisasi, dia itu akan ingat terus proses atau siklus siklus dia akan kapan akan berbunga gitu. Kemudian pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa apa, vernalisasi itu bisa diturunkan ke kalau kita gini kalau kita ambil tumbuhan terus divernalisasi. Nah, hasil tumbuhan yang telah tervernalisasi itu dikultur, maka kulturnya itu juga punya sifat. Dia punya ingatan molekuler bahwa dia sudah pernah dilakukan vernalisasi. Jadi nantinya kalau dia sudah dewasa cepat juga berbunganya gitu. Intinya gitulah. Kalau ini secara gambaran umum aja sih, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Ruri yang di mata kuliah atau Bu Aziza itu. Atau. Nah ini kalau secara gampangnya seperti ini. Ini contohnya umbi ya. Sebenarnya kalau saya lihat-lihat di beberapa jurnal ataupun penelitian orang-orang itu nggak hanya umbi loh, bisa dari biji-bijian itu. Nah ini berhubungan juga dengan fotoperiodisme gitu. Nah ini contohnya umbi. Umbi kalau ditanam biasa, umbi pertumbuhan vegetatif, organ vegetatif, baru dia bisa ke organ generatif yaitu bunga. Nah, kalau divernalisasi umbi yang telah terfernalisasi, kemudian dia itu cepat untuk berbunganya. Enggak, enggak dari umbi langsung berbunga, enggak, tapi dari umbi nanti muncul organ vegetatif, tapi periodenya lebih sedikit gitu. Setelah periode vegetatif, baru dia langsung ke bunga organ generatifnya gitu. Nah ini hormon vernalin yang ketika suhu tinggi tidak bekerja. Hormon vernalin adalah hormon yang bekerja untuk merangsang pertumbuhan bunga pada suhu dingin. Itu. Jadi perlakuan suhu dingin itu dia untuk menginduksi atau mengaktifasi hormon vernalin gitu. Intinya gitu. Tapi kalau hormon vernalin itu apakah ada di semua tumbuhan? Kalau menurut saya sendiri ya nanti bisa di searching mungkin itu kebanyakan hormon vernalin ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang hidup di 4 musim biasanya. Tapi kalau yang di Indonesia seperti kita ini bisa kok ada juga yang penelitian itu tentang padi. Tapi dia ditumbuhinnya di rumah kaca sih, enggak di alam langsung. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman cari tumbuhan-tumbuhan apa sih yang bisa dilakukan vernalisasi gitu, yang punya hormon vernalin. Misalnya ini sedikit menarik sebenarnya, mungkin teman-teman bisa terinspirasi nanti mau penelitian tentang ini atau gimana. Nah, kalau di Indonesia sendiri biasanya tadi saya searching ada satu apa namanya jurnal itu dia mengamati pengaruh pengaruh tumbuh apa namanya pengaruh umbinya pokoknya pengaruh kedalaman tumbuh gitu. Kedalaman umbi yang ditumbuh di tanah gitu. Nanti ada yang berapa cm, nanti munculnya gimana gitu. Ada jurnalnya nanti saya share kok di grup. Mungkin untuk
konsep dari sterilisasi cukup sampai situ teman-teman. Kalau dari praktikum mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman sendiri. Apapun lah. Ini soalnya kan udah materi terakhir. Saya nggak bisa zoom lagi. Nanti mungkin kalau ada yang tanya-tanya langsung chat aja gitu. Ini terakhir untuk materi dan meeting di Zoom. Gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang tanya mengenai praktikumnya mungkin. Izin bertanya, Kak. Ya, Ini iya mengenai Ridho. praktikum ketiga, Kak. Kan saya kebagian kelompok yang bayam. Mm-mm. Nah, mau tanya Mas, ini kan sudah nanam 7 hari, tapi kenapa bayam saya itu masih kayak tetap kecil gitu, Mas? Apa memang bayam itu pertumbuhannya lama atau bagaimana? Soalnya tambah hari kayak bayam yang kecil itu kayak tambah meleleh gitu loh, Mas. Tambah layu ya. Nggih. Oh, itu ditanamnya langsung di tanah apa gimana? Di kapas, Mas. Masih. Di kapas. Nggih. Bayam ya. Atau memang Ini ya biasanya kalau sejenis bayam, sawi, kangkung itu cepat kok. Biasanya 7 hari, 10 hari udah agak gede gitu. Udah bisa dipindah ke media tanah. Tapi nggak tahu ya. Ini itu tak tumbuhannya di GH dah. enggak, Mas, enggak di GH ya untuk yang ini, untuk yang bayam. Yang di GH itu yang amarilis sama yang tanah itu, yang praktikum Yang kedua. kita ngulang itu, Mas. Nggih, Mas, yang Oh, ngulang. Iya, iya. Berarti biasanya cepet nggih, Mas, untuk bayam? Iya, biasanya cepet. Nggak cepet-cepet banget, tapi ya 7 hari, 10 hari sih biasanya udah muncul tunasnya. Dan Oh, itu bisa dipindah ke tanah biasanya. Atau langsung Iya, dipindah ke tanah aja gitu, Mas. ya tapi yang sehat-sehat, kalau yang layu biasanya cepat mati, yang nggak kuat dia. Mas izin bertanya juga untuk praktikum yang ini, yang ketiga juga. Kalau misalkan yang dari bayam tadi kan masih kecil ya Mas, nggak ada paling cuma 5 cm. Itu kalau misalkan ditaruh di media yang udah ada campuran apa kandang Pupuk. sama tanahnya itu ya itu kayaknya eh, apa ya nggak bisa ketanam gitu loh Mas. Hmm, Soalnya kecil gitu. hmm, terlalu kecil. Terus iya, terus juga kemarin kan sebenarnya sawi sama bayam ini kan numbuhkannya di kapas bareng. Itu Hmm, ternyata pas waktu tumbuhnya itu enggak bareng. Kalau yang bayam itu masih belum 10 cm. Kalau yang sawi itu 1 minggunya udah 10 cm gitu. Jadi kan dipindah dulu. Nah, terus yang mau ditanyakan dari sawi yang dipindah itu, Mas, apakah langsung dikasih perlakuan air atau maksudnya air kelapa atau air bawang atau air biasa dulu? Soalnya kemarin itu saya coba kasih air sedikit gitu kan jadinya pekat. Nah itu banyak yang kayak mau mati gitu loh Mas. Nah gitu. Apa memang harus langsung perlakuan air kelapa apa dikasih air dulu ya biar encer gitu di tanahnya. Terima kasih. hmm. Ya, kalau sudah 10 cm bisa dilakukan perlakuan aja. Berarti nanti hasilnya nggak bareng antara sawi atau bayam, itu nggak bareng, nggak apa-apa. Pokoknya antar satu perlakuan itu jadi satu gitu. Udah Mas, Hmm. berarti langsung dikasih air kelapa aja gitu ya Mas ya. Iya, sesuai perlakuannya. Terus nanti nyiramnya itu cuma disemprot 2 kali semprotan gitu. Eh, Kemarin dapat ini sih dari teman-teman apa asisten katanya satu semprot aja, jadi langsung shred gitu aja. Nah, kalau eh, Baik, terima kasih Mas. sami-sami. Ada lagi yang lain untuk hukumnya?
Kak, izin bertanya. Iya, Maya. Buat yang praktikum 4, nah, yang umbi yang kontrolnya 0 itu kan punya saya kan kayak muncul merah-merah gitu, merah-merah kecil gitu. Nah, tapi dia kering, itu apanya ya, Kak? Merah-merah dari umbinya, di atasnya Iya, umbi dari gitu. umbinya. Iya. Dia tuh kemungkinan sih akan muncul daun sebenarnya. Tapi warna merah, Kak? Iya, kan biasanya merah Oh. dulu baru hijau nanti. Tapi ada Tapi yang dia lebih kering dulu. gitu. Ya kering ya tapi Berarti mati ya, Kak? belum tentu sih. Coba lihat aja beberapa minggu. Udah seminggu, Kak. Udah seminggu ya? Iya, terus tapi stuck di situ. Jadi saya kira mati deh kayaknya. Tapi tetap Merah-merahnya. disiram. Tetap, Disiram. tapi yang lain, yang hijau-hijau yang lain tetap itu, tetap tumbuh. Jadi yang merah-merahnya itu aja yang kering, kayak Iya. menyusut gitu. Ya nanti itu ya bisa difotoin terus kirim ke saya ya. Saya lihat. Oh iya, Kak. Makasih. Terima kasih, Kak. Ada yang lain? Praktikum terakhir. Kak, izin bertanya. Iya, monggo. Untuk yang praktikum 4 itu memangnya kalau yang didinginkan itu pertumbuhannya lebih cepat ya, Kak? Iya, kalau menurut teori, dia itu kalau didinginkan dulu, pertumbuhan vegetatifnya lebih cepat. Terus dia langsung ke fase generatif gitu kalau menurut teori. Terus kemarin juga Bu Ruri sharing katanya dulu itu juga pernah melakukan finalisasi kayak gini di praktikum angkatan 14 kalau nggak salah dan berhasil kok dilakukan. Iya, Kak, soalnya saya yang nanam yang nggak ada perlakuan itu kan udah muncul daun duluan kan, yang lainnya masih di kulkas. Nah, itu yang umur 2 minggu itu saya baru ambil kan setelah 2 minggu, terus ditanam. Nah, itu malah daunnya lebih panjang daripada yang nggak dikasih perlakuan. Itu. Nah, itu mungkin. Iya, sih Mas. Ya, berarti berhasil ya. Ada lain? Pertanyaan? Untuk praktikum 1 gimana? Apakah sudah punya data semua ya? Kalau sudah punya data, ini aja segera digarap laporannya. Oke, Kak. Siap. Ingin bertanya, Kak. Iya, monggo Rizky. Kan katanya Karisa tadi yang diberi perlakuan di kulkas itu lebih cepat tumbuhnya ya. Nah, kalau saya itu malah dia nggak tumbuh-tumbuh sampai sekarang, Mas. Sudah hampir 1 minggu penanaman. Oh, ya ditunggu aja. Tapi yang kontrol gimana? Udah ditumbuhkan juga? Udah tumbuh daun gitu. Nah itu yang dilihat ini ya, yang diamati kan ini kalian nanamnya kan nggak sama kan harinya. Jadi diamati harinya aja. Jadi kalau hari keberapa dia muncul daun gitu. Soalnya kalau kontrol kan mungkin teman-teman udah nanam semua kalau kontrol. Gitu. Jadi yang dilihat harinya ya, jangan langsung dibandingin ini baru nanam tapi dibandinginnya langsung sama yang kontrol gitu. Mungkin itu sih. Gitu ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Jadi Mas, menindaklanjuti tadi yang bayam tadi. Itu kira-kira kita ditunggu lagi apa gimana gitu? Kalian punya ini nggak? Punya apa namanya? Cadangan bijinya nggak? Ini ya biji. Oh, cadangan biji insya Allah ada. Ada. Ya coba ditungguin lagi. Oh, nyemai lagi berarti Mas. Baik. Oke Mas. Terima kasih. Sama-sama. Ini juga ya apa namanya? Cahaya, pengaruh cahaya itu kan juga berpengaruh. Jadi nanti di optimalkan aja di suhu biasa terus
cahayanya juga biasa, nggak usah terlalu gelap juga nggak usah terlalu terang juga. Nah biasanya kalau nungguin nyemai ya itu biasanya ditaruh di gelap dulu beberapa jam gitu. Nah, nanti bisa dipindah ke cahaya yang biasa biar dia itu cuma muncul tunasnya doang. Dulu dapat ilmu dari Bu Sinta gitu. Pokoknya jangan lama-lama ditaruh di ruang gelap soalnya dia bisa etiolasi. Nanti munculnya dia itu kayak lembek gitu. Daunnya lembek terus dia beberapa hari kemudian bisa mati. Mas izin bertanya. Iya, Kak Is. Praktikum 2 Mas kan saya praktikum 2 itu milihnya kan pakai bawang kan Mas. Itu udah 10 hari itu belum ada perkembangan apa-apa ya Mas. Gimana Mas? Ini apa di praktikum kedua? Iya. Yang polybag 9 itu loh Mas. Yang semua polybag itu. Yang KKL. Pakainya bawang. Iya. Apa kesalahan ya Mas? Pakai bawang itu. Iya, nungguinnya kan agak lama kalau bawang. Maksudnya nggak ada ini tah kayak kangkung, sawi. Ya kemarin itu baru nyemai Mas. Itu kalau misalkan nanti ditunggu berapa hari belum ada perkembangan lagi, boleh langsung diganti nggak Mas? Boleh kok. Iya, berarti yang kedua itu juga nyemai dulu Mas. Iya. Oh, baik. Ada pertanyaan lain? Ini anggotanya lengkap ya? 24. Insya Allah lengkap. Kak, izin tanya. Ya, Lutfi. Kak, saya masih belum paham sama dosis-dosisnya itu. Dosis? Iya, soalnya kan saya dapat dosis 2. Itu gimana, dosis Pak? Dosis 2 itu berapa persen? 25. Ya, 25. Ya, berarti ya tinggal jadiin, kalau semuanya apa namanya stoknya ada 100, berarti 25-nya itu ekstrak, 75-nya itu air gitu. Oh, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Tadi ada yang tanya lagi, apa Mas? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau semuanya ini laporan yang untuk kelas 1 itu di bulan November awal bisa dikumpulkan apa enggak? Dari teman-teman. Laporan ke 1. Yang pertama, insya Allah Mas. Iya. Oke. Biar nggak numpuk di belakang. Iya Mas. Kak, untuk Kak izin tanya. Iya, Untuk Maya. laporan itu cara kerjanya pakai poin atau paragraf? Pakai poin. Oh, berarti persis kayak modul ya, Kak? Oh ya, makasih. Iya. Ada yang lain? Nggak ada tuh. Udah jelas. Mungkin pertanyaan berikutnya nanti bisa langsung PC jenengan Mas. Oke. Udah kalau gitu. Ini kalau di matkul udah sampai mana? Unsur hara, Kak. Oh. Urutannya. Pak Yono ya. Iya. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa saya tutup ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau kurang jelas menjelaskannya. Kalau teman-teman sih ada yang kurang jelas mengenai materi yang tadi saya jelaskan atau kemarin atau tentang praktikum, bisa tanya langsung ke saya.
Terima kasih sekali lagi. Maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Kak. teman-teman di Ini foto dulu ya. Oke, Kak. Terakhir. Oke, foto dulu. Karisa itu nih. Udah ini teman-teman nggak ada yang mau hidupin kamera lagi? Bentar, Kak. Oke. Masih make up. Oke. Putri, Alicia, Mila, Isfi, Harum, Ayu Bilkis. Oke, saya tunggu. Kehadiran guys. Udah ya ini. Oh ya, izin. Yuk, 1, 2, 3. Oke, Harum. Ayo, pose dulu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Udah. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih bisa live